Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Laila Andari dengan NIM 2003211000077. Saya dari kelas Agri Bisnis A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan digitalisasi pertanian terhadap komoditas padi. Untuk ulasan lebih lanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Stay tune. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan digitalisasi media penjualan pertanian komoditas padi. Untuk poin pertama yang akan kita bahas adalah sejahterakan petani lewat digitalisasi pertanian. Untuk poin yang pertama adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia tentunya perlu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di negara Indonesia ini. Karena dilansir yang dimana negara Indonesia ini termasuk dalam negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kemudian yang kedua adalah merupakan cita-cita utama dari Kementerian Pertanian selain mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu banyak sekali saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian ketetapan-ketetapan perintah yang dimana lebih terarah kepada sistem pertanian yang ada di negara Indonesia ini. Kemudian yang ketiga ada digitalisasi sistem pertanian yang merupakan suatu implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo untuk korporatisasi pertanian. Terkait dengan digitalisasi sistem pertanian itu sangatlah penting, terutama penggunaan media sosial mulai dari seperti yang sering kita gunakan saat ini, yaitu ada WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, dan juga media lainnya yang dimana termasuk dalam golongan media sosial. Kemudian yang keempat adalah Menteri Pertanian itu sangat senang jika melihat kawasan pertanian itu terintegrasi. Sering sekali kita dapati bahwasannya pengalihan lahan yang dimana dulunya itu lahan pertanian digunakan menjadi lahan-lahan siap bangun seperti halnya banyaknya gedung-gedung, kemudian juga banyaknya penggunaan lahan-lahan pertanian lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan digitalisasi pertanian. Untuk digitalisasi pertanian yang pertama ini adalah melalui konsep ini, pertanian di Indonesia tuh bisa lebih berkembang dengan memanfaatkan teknologi terkini sesuai dengan era revolusi industri 4.0, sehingga proses produksi itu bisa lebih efisien. Perlunya edukasi kepada kelompok tani ataupun para petani yang tentunya itu ada di desa, terutama di desa-desa terpencil yang notabene tuh banyak mereka yang menggunakan teknik bertani sesuai dengan budaya mereka dan juga menggunakan teknik yang sangat tradisional. Padahal saat ini negara kita Indonesia sudah memasuki revolusi industri di era 4.0 yang dimana media teknologi, informasi, dan juga digitalisasi itu sudah sangat berkembang dan juga tentunya sudah sangat-sangat pesat. Jadi hal-hal yang berbau-bau teknologi, kemudian hal yang bersangkutan dengan teknologi ataupun digitalisasi itu sangat diperlukan dan juga sangat-sangat harus dikembangkan untuk pertanian yang ada di Indonesia ini. Karena dilansir dari tahun ke tahun yang dimana teknologi itu semakin canggih dan juga semakin diperbarui, untuk itu pertanian juga tidak boleh kalah dan juga harus selalu maju. Karena dengan bantuan teknologi, dengan lahan sempit pun kita bisa menghasilkan omset yang sangat tinggi. Dengan lahan yang kecil dan juga sempit pun juga kita bisa menghasilkan hasil produksi yang sangat banyak, seperti itu. Oke, next, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu adalah tak hanya dapat membantu mengatasi krisis pangan dan juga bermanfaat secara finansial, selain itu juga dapat membawa pengaruh bagi masyarakat. Dari kata tersebut sudah sangat-sangat jelas juga dapat dijabarkan, yang dimana digitalisasi pertanian itu sangatlah penting dan juga dapat membantu mengatasi krisis pangan yang ada di negara Indonesia ini. Jika semua lahan pertanian yang ada di negara Indonesia dimanfaatkan dengan baik, kemudian dikelola dengan baik, sistem teknologi yang ada dan juga mengikuti perkembangan zaman dalam proses ketahanan pangan dan juga swasembada pangan yang ada di negara Indonesia tentunya sangat terpenuhi dan juga dapat membantu perekonomian negara Indonesia ini. Kemudian ada digitalisasi pertanian yang berguna untuk membantu pengembangan pertanian dan juga desa. Sering sekali kita dapati yang sudah saya bahas di slide sebelumnya yang dimana sempat di-spoiler dikit bahwasanya banyak sekali masyarakat desa yang dimana dalam proses bertaninya mereka lebih menggunakan teknik budidaya lama ataupun menggunakan budaya yang sudah sering mereka gunakan tadinya. Nah, dengan melakukan penyuluhan pertanian terkait dengan pembahasan digitalisasi pertanian, teman-teman masyarakat yang ada di desa, terutama kelompok tani yang ada di situ bisa mengetahui dan juga teredukasi terkait dengan hal-hal yang berbau-bau digital. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah
komoditas pangan yang merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena dengan terpenuhinya komoditas pangan, kesejahteraan manusia itu dapat terpenuhi. Manusia adalah makhluk sosial, kemudian manusia juga termasuk membutuhkan bahan pangan dalam hidupnya, dan juga tentunya manusia membutuhkan komoditas pangan ini untuk menjalani kehidupan pada nyatanya. Dan dapat kita lihat bahwasanya komoditas pangan itu merupakan salah satu komoditas yang sangat penting dan juga yang harus diperkembangkan, juga harus diperhatikan dengan betul-betul. Karena jika komoditas pangan ini mengalami kerusakan, kemudian kesusahan dalam pengelolaan, juga pemanfaatan yang kurang tepat, itu akan mempengaruhi dampak selanjutnya, seperti halnya krisis ekonomi, kemudian banyak masyarakat yang kelaparan, kemudian perekonomian Indonesia yang semakin menurun. Itu sering sekali terjadi, dan juga saat ini mungkin negara kita sedang mengalami hal tersebut. Untuk itu, komoditas pangan ini harus kita kembangkan dan juga kita tingkatkan, terutama juga kita pertahankan, supaya komoditas pangan ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan juga negara kita, terutama negara Indonesia. Oke, next, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan momentum dari digitalisasi pertanian. Untuk yang pertama, selama pandemi ini tuh banyak sekali orang yang masih takut masak pasar. Masih banyak orang yang takut masuk pasar. Kemudian yang kedua adalah anak-anak muda ataupun generasi milenial yang dijadikan peluang bisnis tuh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terkait dengan poin yang pertama nih, banyak sekali orang yang takut untuk masuk pasar. Dan juga banyak sekali orang yang berpersepsi bahwasannya, wah, pasar berkerumun. Hal itu bisa menyebabkan penyebaran virus COVID yang sangat cepat. Hal itu dapat membuat perdagangan atau proses perdagangan yang ada di pasar itu semakin terhambat, dan juga tentunya pembeli yang ingin datang itu juga semakin sedikit karena banyaknya rasa takut, dan juga lebih memilih untuk melakukan transaksi melalui media online. Kemudian yang kedua adalah anak-anak muda ataupun generasi milenial yang dijadikan peluang bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Banyak sekali nih sekarang bisnis pre-loved, kemudian juga pengolahan bahan-bahan makanan seperti halnya itu chicken fry, kemudian ada jamur crispy dan juga lain sebagainya, di mana anak-anak muda zaman sekarang itu lebih banyak memanfaatkan media teknologi untuk berjualan, seperti halnya marketplace yang di mana ada Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada targetnya, yang di mana bisnis e-commerce itu berbasis komoditas hortikultura tumbuh subur. Kemudian yang keempat ada teknologi yang ada, karena semua pasar itu dapat terkoneksi dengan baik, yang dimana pemasaran hortikultura itu terselesaikan. Dan juga yang kelima adalah Kementerian Pertanian yang memiliki big data untuk ketersediaan pasokan hingga 5 tahun ke depan. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tipe forum media di Indonesia. Untuk tipe forum yang pertama yaitu adalah media non-digital. Yang pertama ada kelompen atau yang biasa disebut dengan kelompok pendengar radio. Kemudian yang poin kedua ada kelompen capir atau yang bisa disebut dengan kelompok pendengar radio, pembaca media cetak, dan pirsawan televisi. Kemudian yang ketiga ada kelompok tani, kemudian ada P4S dan juga lain sebagainya. Nah, dari media non-digital ini kita tuh bisa menyebarkan terkait dengan informasi-informasi digitalisasi pertanian melalui hal tersebut. Seperti area saat ini sedang marak-maraknya kelompok tani di berbagai macam daerah dan juga di berbagai macam desa. Dari kelompok tani tersebut juga banyak sekali nih program dari pemerintah seperti halnya Kartu Tani, yang dimana bisa memudahkan masyarakat ataupun petani untuk mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga selain itu, pemanfaatan teknologi juga sangat penting, terutama padi, yang dimana padi atau yang biasa disebut dengan beras, yang dimana komoditas tersebut tuh merupakan salah satu komoditas utama, yang dimana di negara Indonesia ini hampir sekitar 80% masyarakat mengkonsumsi padi pada setiap harinya. Nah, untuk itu dalam pengembangan komoditas padi ini itu perlu dilakukan digitalisasi pertanian supaya dalam pengelolaannya dan juga swasembada pasar bisa memumpuni dan juga mencapai target. Kemudian yang kedua ada media digital. Nah, untuk huruf khalayak itu media digital seperti yang sudah saya jelaskan tadinya, seperti WhatsApp, BBM, Facebook, Messenger, kemudian Instagram dan juga lain sebagainya. Dari media-media digital tersebut kita juga bisa memanfaatkan untuk ladang penjualan dari hasil pertanian, kemudian juga pemasaran bibit, hal-hal yang berbau dengan pertanian, kemudian pengolahan dari hulu sampai dengan hilir, itu juga kita bisa menggunakan media digital tersebut. Oke, next.
Nah, selanjutnya yaitu adalah keuntungan dari berjualan online. Untuk yang pertama adalah hemat biaya, kemudian yang kedua adalah potensial income, kemudian yang ketiga ada pemasaran yang luas, dan juga yang keempat adalah mudah menargetkan dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Nah, dari keuntungan berjualan online ini kita juga bisa mendapatkan edukasi dan juga mendapatkan informasi serta mendapatkan pelajaran. Dengan adanya pandemi ini, berjualan online tuh merupakan omset yang sangat besar. Bahkan banyak sekali berita-berita di luaran sana yang dimana tuh mereka dengan berjualan online tuh bisa mendapatkan keuntungan hampir 5 kali lipat dari mereka berjualan seperti biasanya. Karena dengan keuntungan berjualan online ini itu bisa mengurangi beban para pembeli ataupun para konsumen untuk mendatangi stand. Seperti halnya ketika kita mendapatkan pesanan yang dimana itu pesanannya sangat banyak, kemudian harus diantar, itu lebih ke office-nya juga bisa dikatakan lebih simple dan juga lebih mudah. Nah, dari keuntungan berjualan online tersebut, itu bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti yang sudah saya bacakan tadi, seperti halnya hemat biaya, kemudian pemasaran yang luas, dan juga kita bisa berinteraksi dengan pelanggan tuh melalui media tanpa harus bertemu langsung, dan juga hal tersebut bisa menimbulkan keakraban yang dimana produk kita ataupun hal-hal yang sudah kita promosikan kepada konsumen tuh bisa dipromosikan kembali ataupun juga bisa mendatangkan konsumen yang lebih, kurang lebih seperti itu. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton video dari awal sampai dengan akhir. Saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun ucapan dalam forum ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.